Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam. Kita berjumpa lagi di Bidik Manuel yang sebulan lalu kita tidak bisa ada, tetapi hari ini diadakan kembali. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan yang bisa menyatukan kita kembali meskipun lewat online ini. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita penuh dengan sukacita, ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Bapakku. Engkau begitu baik menganugerahi kami kesehatan, sukacita, sehingga kami hari ini bisa beribadah. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Melayani Engkau, menyembah Engkau lebih lagi, memuliakan Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kehadiran-Mu Tuhan menyembuhkan yang sakit, memberi jalan keluar bagi yang ada masalah. Sehingga kami sukacita selalu daripada-Mu Tuhan kami rasakan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa, kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan,
itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami, Bapakku. Untuk itu Bapak, kami mau memuji Engkau Tuhan lebih lagi, bersuka cita, bersorak-sorai meninggikan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersuka cita semuanya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes, luar biasa Allah kita yang memberkati kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sungguh luar biasa Allah kita yang memberkati kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Iman kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi
atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kerinduan kita selalu ditaburi dengan benih yang benar di hadapan kita. Terima kasih Tuhan. Berbicara atas kami. Kami rindu Tuhan terus Engkau bentuk sesuai dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya telah Kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih banyak ya Bapakku. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya telah Kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom, satu sukacita untuk berjumpa dengan teman-teman dari Koronet dan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa, gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anda lihat bahwa tujuan penciptaan adalah Tuhan menciptakan manusia untuk menjadikan manusia menurut rupa dan gambar, menurut gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain begini, ini penafsiran saya, ini pemahaman saya, bahwa manusia adalah wujud Allah di muka bumi. Wujud Allah di muka bumi. Dengan kata lain sederhana begini, kalau ciptaan mau mengenal Allah, mau mengenal Bapa, itu seperti apa sih? Maka sederhananya adalah manusia adalah representasi dari gambar Bapa itu sendiri. Wujud Bapa itu sendiri. Nah, persoalannya adalah ketika kita berkata Allah itu baik misalnya, maka pertanyaannya adalah bagaimana saya tahu kebaikan Allah modelnya seperti apa? Jawaban sederhana adalah lihat manusia. Sebab manusia adalah wujud Bapa, wujud dari Allah itu di muka bumi. Kalau kamu mau tahu tentang kekudusan Allah, ya bagaimana kekudusan Allah? Ya lihat manusia, sebab manusia adalah wujud kekudusan Allah di muka bumi. Wujud Allah, gambar dan rupa Allah. Persoalan dengan dosa adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat hubungan antara Allah, Bapa dan manusia itu menjadi jauh. Kita tahu bahwa ketika menjadi jauh berarti manusia kehilangan gambar Allah itu sendiri.
Begini, manusia disuruh menjadi wujud Allah, tapi persoalannya adalah manusia sendiri nggak pernah melihat Allah. Karena dosa memisahkan kita dari hubungan kita dengan Allah Bapa. Bagaimana kita bisa meneladani seseorang yang tidak kita lihat? Bagaimana kita bisa menggambarkan seseorang yang tidak pernah kita kenal? Misalnya, Anda kan tidak bisa menjelaskan kata asin sebenarnya hanya dengan kata asin, dengan kata-kata. Kata asin kan itu harus dialami. Apa arti asin? Asin itu gimana ya? Mau jelasin asin itu gimana ya rasa asin? Ya, ambil garam, serahkan sama orang, ini loh asin. Nah, itu asin. Kalau mau tahu manis ya kasih gula sama orang yang berkata itu loh gula, itu loh manis. Sebab asin, manis, semua kata sifat baik, setia, kudus, kasih, itu nggak bisa sebenarnya dijelaskan dengan kata. Justru ketika kita mencoba menjelaskan dengan kata, maka kita justru akan semakin jauh mereduksi arti yang sesungguhnya, mengecilkan arti yang sesungguhnya. Makanya ketika kita bicara tentang Allah Bapa dengan segala karakternya, dia baik, dia setia, dia memberi kita wujud. Mau tahu baiknya Bapa? Ya, lihat manusia, gitu ya. Persoalannya tadi saya katakan ketika dosa hadir dalam hidup manusia, manusia tidak lagi bisa mengenal Allah. Manusia tidak punya kemampuan untuk mencicipi Allah itu tadi. Kalau kita pernah mencicipi Bapa, tidak pernah melihat Bapa, bagaimana kita bisa menjadi wujud Bapa kepada ciptaan? Itulah problem dengan dosa. Itu sebabnya Yohanes pasal 1, dalam Yohanes pasal 1, jelas sekali ketika Yohanes berkata bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali anak yang ada dalam pangkuan Bapa. Dialah yang akan menyatakan Bapa itu kepada kita semua. Yohanes pasal 1 ayat 18, dia berkata tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, artinya Abraham nggak pernah melihat Allah. Karena dia berkata, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Musa yang dikatakan bertemu Tuhan muka dengan muka, tidak pernah melihat Allah secara fisik. Dia berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti Musa juga nggak pernah melihat Allah. Daud tidak pernah melihat Allah. Isa nggak pernah melihat Allah. Yakub nggak pernah melihat Allah. Daniel nggak pernah melihat Allah. Anda lihat, bahwa mereka tidak pernah melihat Allah secara langsung. Bagaimana kita bisa menyatakan wujud, bagaimana kita bisa menggambarkan satu pribadi yang kita nggak pernah ketemu langsung. Nah, ini kemudian dia katakan, Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi ada satu anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dia yang pernah melihat Allah Bapa, dan dialah yang menyatakan, mereveal itu kepada kita semua. Berarti Anda lihat bahwa ketika Yesus hadir, tugas utama Kristus hadir di muka bumi adalah untuk revealing the Father, untuk menyatakan Bapa itu kepada kita semua. Supaya ketika kita melihat Yesus, sama seperti dia berkata pada Filipus, Filipus, tidakkah engkau juga mengerti sampai sekarang, Yohanes 14, bahwa kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dia mereveal Father, menyatakan Bapa, supaya kita punya gambaran tentang Bapa itu seperti apa. Menarik sekali, dalam Markus pasal 1 misalnya, Markus pasal 1, satu kali saya mendengar khotbah dari seorang pendeta, menarik. Dalam Markus pasal 1, dia mengatakan sang hamba Tuhan ini berkata, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang kusta. Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Tapi yang menarik adalah dia berkata, kita tahu bahwa Yesus Tuhan pernah menyembuhkan orang kusta secara jarak jauh dengan kalimat perkataan 10 orang kusta 10-10-nya dia sembuhkan. Tetapi di awal pelayanan Tuhan Yesus dalam Markus pasal 1 ada satu orang kusta yang pertama kali mungkin Yesus sembuhkan hari itu. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus, kata Alkitab, mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Dia menyembuhkan orang kusta ini berbeda dengan dia menyembuhkan 10 orang kusta dari jauh. Tetapi yang menarik, di awal kesembuhan, di awal pelayanan kesembuhan Yesus terhadap orang kusta, ada satu orang kusta yang dia dekati dari dekat. Kemudian dia mengulurkan tangan dan dia menjamah orang.
Sang pendeta berkata, kalau saya memperhatikan, sang pendeta berkata, kalau saya mempelajari, kata menjamah di situ tidak bisa diterjemahkan hanya sekedar tumpang tangan seperti kebanyakan yang kita lihat dari pendeta. Tetapi sang pendeta meyakini bahwa kata Yesus mengulurkan tangan menjamah, kata menjamah di sana, dia sangat yakin bahwa itu berarti memeluk. Nah, buat saya adalah yang menarik kalau ini benar bahwa Yesus menyembuhkan orang kusta dengan memeluk. Padahal dia bisa menyembuhkan orang kusta hanya dari jauh, dia bisa menyembuhkan orang kusta dengan tumpuan tangan, atau dia datang mendekat hanya dari omongan dekat, dia bisa lakukan itu semua. Tetapi kenapa sang pendeta meyakini bahwa kata menjamah di sana bukan tumpang tangan, tetapi menjamah di sana berarti memeluk? Nah, kemudian dia menjelaskan dengan begitu baik. Tapi buat saya adalah, saya menemukan bahwa ya jangan-jangan sebab Yesus itu hadir bukan hanya sekedar menyembuhkan orang sakit, tetapi Yesus itu hadir di muka bumi untuk revealing the Father, untuk menyatakan Bapa. Oleh sebab itu dia harus melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang diekspektasi, diharapkan oleh banyak orang. Maksud saya begini, coba Anda renungkan sejenak. Orang kusta itu ada hari itu, pasti karena mengalami kebaikan orang lain. Sebab hari ini saya mau bicara sedikit tentang Bapa yang baik. Mengalami kebaikan-kebaikan dari orang lain. Sebab gak mungkin orang kusta itu hidup tanpa kebaikan hari itu. Hidup tanpa kebaikan dari orang lain. Gak mungkin. Seandainya orang kusta itu punya uang, seandainya dia punya uang, dia tetap tidak bisa membelanjakan uangnya di pasar untuk beli bahan makanan. Nggak mungkin bisa. Sebab nggak ada orang yang akan menerima uang dari orang kusta. Nggak akan pernah. Gimana dia bisa berbelanja kalau mendekati saja tidak bisa. Mereka harus ada di luar kota dan tidak ada di dalam kota. Pasarnya ada di dalam, mereka ada di luar. Mereka tidak bisa masuk ke dalam. Artinya mereka ke pasar pun nggak bisa. Belanja berarti nggak bisa. Sekalipun ada uang, tetap nggak bisa makan. Dia hanya bisa hidup hari itu, dia makan hari itu, karena ada kebaikan orang lain. Semoga Anda setuju. Mungkin ada tetangga-tetangga yang mengenal dia dan berkata, Sakno ya, kasihan ya, dia kusta, nggak bisa hidup, nggak ada makanan, sudah lapar. Dan ada orang kemudian sediakan makan dan taruh di pinggir jalan misalnya. Di pinggir jalan dan berkata, beri kode dari jauh, makan ya, jangan lupa ya, makan. Dan kemudian dia pergi. Dan orang kusta itu baru datang mendekat ketika orang itu pergi mengambil sepiring makanan yang disediakan bagi dia. Artinya dia hidup memang karena kebaikan orang lain. Tetapi Anda lihat ketika kita berkata Allah itu baik, maka pertanyaannya adalah kebaikan Allah itu seperti apa? Standar kebaikan itu seperti apa? Apa standar kebaikan Allah itu sama seperti orang tetangga tadi yang menolong orang kusta? Satu kebaikan yang baik sih. Kalau saya tetap bilang baik, sebab ada orang yang peduli itu baik. Tapi apakah kebaikan itu yang menjadi ciri khas dari kebaikan Bapa? Kebaikan yang hanya dari jauh, bukan kebaikan yang dari dekat. Kebaikan yang hanya sekedar untuk mempertahankan nyawa seseorang tanpa pernah kebaikan yang mengubah kehidupan seseorang. Apakah kebaikan Allah Bapa adalah kebaikan yang modelnya seperti itu? Nah, ternyata ketika Yesus mendekat, Yesus mau menunjukkan satu hal, bahwa kebaikan Bapa bukanlah kebaikan yang dari jauh. Kebaikan sang tetangga adalah kebaikan dari jauh. Kebaikan orang yang memberi makan adalah kebaikan dari jauh, sebab mereka nggak bisa mendekat. Tetapi ketika Alkitab berkata Yesus mendekat, mengulurkan tangan, dan kemudian menjamah, memeluk orang kusta itu menunjukkan bahwa kebaikan Bapa adalah kebaikan yang mendekat, bukan kebaikan dari jauh. Ada banyak orang punya kebaikan dari jauh, dan saya tahu itu. Buat saya itu orang baik. Kebaikan dari jauh itu kebaikan yang hanya sampai di sakno ya, kasihan ya. Kebaikan yang hanya sampai pada rasa kasihan, tetapi tidak pernah mendorong pada sebuah tindakan. Atau mungkin kebaikan yang sama seperti tetangga, kebaikan yang mempertahankan nyawa seseorang. Hanya asal orang itu bisa hidup, tetapi bukanlah kebaikan yang mengubah keadaan seseorang.
Ada banyak daripada kita hanya punya kebaikan-kebaikan yang dari jauh itu. Kebaikan yang uang yang kita berikan. Ini uang, silakan dia beli gitu. Ada orang yang memang butuh uang untuk ditolong. Tetapi ada orang yang sebenarnya enggan untuk susah-susah menolong. Sehingga lebih mudah bagi dia untuk memberi uang. Saya seringkali berkata pada jemaat, ingat baik-baik, Tuhan bukan cuma butuh isi dompet Anda. Tuhan juga butuh isi diri Anda. Sebab penginjilan nggak hanya sampai saya kasih uang. Penginjilan kalau bisa Anda sendiri yang ikut terlibat di dalamnya. Itulah arti pelayanan sesungguhnya. Kebaikan yang bukan hanya dari jauh. Yesus mendekat, dan ketika dia mendekat, dia menunjukkan bahwa tidak ada tempat terlalu gelap yang dia tidak bisa datangi. Tidak ada tempat yang terlalu kelam yang Tuhan akan hindari. Tidak ada tempat yang terlalu jauh yang kaki Tuhan tidak akan pernah melangkah. Itulah arti kebaikan Tuhan. Ketika kita bicara tentang Tuhan baik, kita butuh bukti, kita butuh wujud, kita butuh cerita, kita butuh teladan, kita butuh sesuatu yang bisa dilihat. Dan yang menarik adalah Yesus kemudian memeluk tadi, pakai istilah memeluk. Saya suka kalau ini sampai benar, buat saya ini luar biasa. Dan saya bisa membayangkan ketika Yesus memeluk orang kusta itu, mencoba memeluk orang kusta. Orang kusta akan no, jangan dekati saya, nanti Yesus kamu akan jadi najis. Kamu akan jadi najis sama seperti saya. Dan kalau kamu sentuh saya, kamu mendekat dengan saya, maka kamu pun akan jadi kusta sama seperti saya. Tapi yang paling luar biasa adalah Yesus tidak menyayangkan dirinya sendiri, tetapi dia datang mendekat orang itu dan dia memeluk. Kebaikan Tuhan yang dia coba tunjukkan bukan hanya kebaikan bukan dari jauh, tetapi kebaikan dari dekat. Tapi yang kedua, dia menunjukkan bahwa Yesus melakukan sebuah kebaikan yang tidak memperdulikan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ketika Yesus memeluk Anda, lihat, ketika Yesus memeluk orang kusta itu, Anda harus tahu bahwa kebutuhan terbesar orang kusta betul adalah kebutuhan untuk disembuhkan. Sebab kalau dia bisa sembuh, maka keadaannya akan berubah. Tapi ada satu kebutuhan yang terdalam di balik kebutuhan itu. Kebutuhan hati sesungguhnya. Anda lihat, sebab orang kusta, penyakit kusta adalah penyakit yang menghilangkan the sense of touch, rasa dari sebuah sentuhan. Rasa dari sebuah sentuhan. Sebab orang kusta, kalau Anda mengalami kusta, Anda tusuk jarinya, dia tidak akan merasa sakit. Mohon maaf, Anda potong jarinya, dia pun tidak akan pernah merasa sakit. Sebab dia kehilangan the sense of touch, rasa sentuhan itu sendiri. Dan saya bisa bayangkan, ini saya mencoba mendramatisir, mohon maaf, tapi saya mencoba mendramatisir. Saya bisa bayangkan ketika orang ini pertama kali divonis kusta oleh sang tabib, sang dokter pada masa itu. Dan istrinya hari itu sementara berjuang, merenggang nyawa untuk melahirkan anak mereka. Dan Anda bisa bayangkan, ketika sang suami yang divonis kusta, hari itu ingin dekat dengan sang istri yang sementara berjuang untuk melahirkan anak mereka berdua. Dia ingin menghadiri perjuangan istri, dia ingin mendampingi istrinya, tetapi orang akan menolak dia. Dia tidak punya kesempatan untuk peluk istrinya dan berkata, I love you so much, I love you. Dia tidak punya kesempatan untuk mendekat kepada istri. Ketika anaknya lahir, dia tidak bisa memeluk anak yang lahir dari kandungan istrinya sendiri. Dia tidak bisa memeluk anaknya. Orang akan menjauhkan dia. Anda bisa bayangkan sakit hatinya orang kusta kalau melihat anaknya dalam pertumbuhan di kemudian hari lebih mengenal sang mama, lebih mengenal sang kakek, sang nenek, om, tante, lebih mengenal tetangga lebih daripada mengenal dia. Dia hanya bisa melihat anaknya bertumbuh dari jauh. Dan dia tidak mungkin mengaku pada anaknya, aku papamu. Sebab mungkin dia berpikir, kalau saya mengaku papa, anak itu, bayangkan anak itu akan diolok-olok oleh teman sepermainannya dia. Sehingga daripada anaknya dibully, anaknya direndahkan, dia lebih memilih untuk menelan semua kepahitan dan kekecewaan dalam kehidupannya. Anda lihat, kebutuhan ini yang tidak bisa dipenuhi, oleh kebaikan dari jauh dari sang tetangga. Kebutuhan ini yang tidak bisa dipenuhi oleh kebaikan orang biasa hari itu. Sebabnya Yesus mendekat dan dia memeluk sebab dia tahu
bahwa orang ini bukan hanya butuh disembuhkan secara fisik, tetapi orang ini juga membutuhkan sebuah jamahan, sebuah pelukan yang mengisi setiap kekosongan hati. Saya bisa bayangkan ketika Yesus pertama kali peluk orang kusta ini, saya bayangkan ya, saya dramatisir sekali lagi. Orang kusta ini akan mencoba memberontak dengan tangannya dan mulutnya berkata, "No Yesus, jangan Yesus, jangan." Dia tolak. Tapi Yesus tetap memaksa memeluk orang kusta ini, dan satu titik tiba-tiba ada hal yang aneh terjadi. Tangan orang kusta itu berhenti memberontak. Mulutnya masih bilang jangan. Tapi tangannya berhenti memberontak. Sebab entah kenapa. Otaknya tahu bahwa Yesus tidak bisa mendekati dia. Tapi hatinya merindukan pelukan seseorang selama ini. Saya bisa bayangkan ketika Yesus peluk dia, tiba-tiba dia berontak, tiba-tiba tangannya menjadi lemas, dan dia cuma bisa menangis, air mata mulai bercucur di seluruh air mata dari matanya, dan dia cuma bisa ngomong, no, jangan. Kamu akan jadi kusta, kamu akan menderita sama seperti saya. Tapi hari itu tiba-tiba di tengah-tengah pelukan Yesus, tiba-tiba dia merasakan ulang hangatnya sebuah pelukan. Dia disembuhkan. Dia disembuhkan dalam sebuah pelukan, sebuah cinta, sebuah kebaikan. Anda lihat, kebaikan Allah bukan cuma kebaikan yang mendekat. Itu sebabnya keselamatan kita katakan bukan manusia yang menemukan Allah, tapi Allah yang menemukan manusia. Tapi kedua, kita belajar bahwa kebaikan Allah bukan kebaikan biasa, tetapi kebaikan Allah adalah kebaikan yang mengambil sebuah risiko. Bahkan apabila itu harus membunuh dirinya sendiri. Tapi yang ketiga, justru dalam kebaikan yang extraordinary itu, ada kesembuhan yang terjadi. Kalau Anda orang tua yang punya anak memberontak, mungkinkah pemulihan dalam hidup anak Anda tidak terjadi dari kemarahan Anda? Tetapi mungkinkah itu terjadi justru di dalam pelukan Anda? Anda lihat, saya percaya bahwa Allah bukanlah Allah yang pemarah, tapi saya percaya Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan justru keselamatan kita temukan karena kasih. Kita diselamatkan dalam kasihnya Dia. Kembali ke istilah kita tadi. Ketika kita bicara Allah baik. Allah baik modelnya seperti apa sih? Yesus hadir, itu sebabnya ketika orang muda kaya datang pada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, perbuatan baik, apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup kekal?" Tiba-tiba yang Yesus lakukan, dia tidak langsung menjawab pertanyaan orang muda yang kaya, tetapi dia mempersoalkan standar kebaikan. Kamu sebut aku baik, atas standar apa engkau memasukkan aku pada kebaikan itu? Bukankah hanya ada satu standar kebaikan, dan itu adalah Bapa? Sebab orang punya standar kebaikan yang macam-macam. Kita punya standar. Tapi apakah kebaikan itu yang dia mau kita perkenalkan? Ini loh kebaikan Allah, kebaikan saya. No. Oleh sebab itu Yesus datang untuk menunjukkan ini loh standar kebaikan. Makanya kita disuruh jadi sama seperti dia. Kenapa? Sebab wujud manusia adalah wujud daripada Bapa itu sendiri. Dan Yesus menunjukkan bahwa dia hadir sebagai wujud Bapa. Oleh sebab itu dia berkata, ikutlah aku. Makanya Paulus berkata, ikutlah aku sama seperti aku mengikut Kristus. Sementara Kristus mengikut siapa? Mengikut Bapa. Makanya dia berkata, segala sesuatu yang aku lakukan tidak berasal dari diriku sendiri. Segala sesuatu yang aku lakukan sebab aku melihat Bapa melakukannya. Segala sesuatu yang aku katakan tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi aku mengatakan sebab aku mendengar Bapa mengatakannya. Yesus adalah wujud Bapa. Supaya kita bisa kembali lagi pada tujuan kita yang sesungguhnya, rupa dan gambar Allah, maka kita harus kembali melihat pada Yesus sekarang. Kita harus melihat pada Yesus sebab dialah wujud Bapa. Makanya dibutuhkan, makanya saya kata, kasih butuh wujud.
Kasih itu bukan patung, ada patung terkenal, patung Athena, dewi kecantikan. Tapi yang menarik adalah patung yang begitu mulia itu digambarkan patung tanpa tangan. Saya takut seringkali kita ini bicara soal kebaikan. Kita bicara soal kasih, kita bicara tentang kekudusan, kita bicara tentang segala sifat Allah. Tetapi kita itu tidak pernah menunjukkan wujud daripada sifat Allah. Kasih itu tidak bisa dijelaskan dan tidak akan pernah bisa diajarkan bahkan di mimbar-mimbar gereja dan sekolah teologi sekalipun tidak akan pernah bisa. Kasih itu hanya bisa dinyatakan, kasih itu hanya bisa diteladankan, kasih itu hanya bisa diwujudkan. Itu sebabnya dia suruh kita untuk melakukan kasih. Ada standarnya. Makanya Matius pasal 5 Anda masih ingat, dia bilang berbuatlah baik. Dan ketika orang melihat kebaikanmu, melihat terangmu bercahaya, mereka akan memuliakan, Matius 5, memuliakan siapa? Bapamu yang di sorga. Kenapa ketika kita berbuat baik pada orang lain, yang orang lain permuliakan, bukan saya yang menjadi pelaku kebaikan, tetapi orang lain memuliakan Allah Bapa yang di dalam saya? Jawaban sederhananya adalah sebab bagi Tuhan Yesus sederhana. Kebaikan kita hanyalah wujud dari kebaikan Bapa di dalam kita. Kebaikan kita pada orang lain hanyalah wujud dari kebaikan Bapa kepada saya. Karena kebaikan Bapa pada saya adalah kebaikan yang dekat, bukan kebaikan yang jauh. Kebaikan yang sacrifice himself, bukan kebaikan yang hanya pada tempat yang aman. Kebaikan Bapa adalah kebaikan yang memulihkan, menyembuhkan. Maka saya akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Saya menjadi wujud. Misalnya, menarik, ketika Paulus bicara tentang keluarga dalam Efesus, menarik kan Paulus berkata, biarlah hendak suami istri harus saling mencintai, mengasihi, anak-anak hormati orang tua jangan bangkitkan amarah dalam hati anak. Kemudian Paulus mengatakan sebab pernikahan. Kenapa sih suami istri harus saling mencintai? Tidak boleh ada perceraian. Dia berkata sebab pernikahan, cinta antar hubungan suami dan istri sebenarnya hanyalah gambar dari, Anda masih ingat? Gambar dari apa? Kasih Kristus kepada jemaat. Dan menarik sekali kalau dilihat dari sisi ini, berarti Paulus berkata jangan bercerai. Kenapa tidak boleh bercerai? Jawaban Paulus adalah sebab pernikahanmu, hidup cintamu adalah hidup kasihmu, orang tua, anak, suami dan istri, sebenarnya adalah wujud dari kesetiaan Kristus kepada jemaat. Dia mau bilang begini, kalau kamu cuma mencintai istrimu karena istrimu cantik, masih langsing, tapi kalau sudah jelek langsung, gitu, mohon maaf. Kalau istrimu sudah tidak menarik lagi buat kamu, kemudian cintamu menjadi berkurang, kemudian karena alasan itu engkau kemudian menceraikan dia. Bayangkan kalau Anda datang pada orang lain dan berkata Allah itu setia. Nah, pertanyaannya adalah setianya Allah seperti apa? Setia butuh wujud, setia butuh bentuk, setia butuh bukti, setia butuh teladan. Dan dia berkata, kalau kita yang bercerai dengan istri kita, kemudian bilang sama orang, percayalah pada dia sebab Tuhan itu setia, maka yang orang akan lihat adalah kesetiaan Allah kepada mereka, sama seperti kesetiaanmu kepada istrimu. Kalau istrimu udah jelek, tidak cantik, kemudian kamu ceraikan, berarti kalau saya tidak baik, Allah akan menceraikan saya. Bukankah itu gambaran banyak orang tentang Tuhan? Kalau saya tidak dengar-dengaran pada dia, kalau saya tidak lakukan apa yang dia mau, maka Tuhan akan marah dengan saya. Tuhan akan buang saya, Tuhan akan pukul saya, Tuhan akan siksa saya. Kita lupa, dia mati untuk mendapatkan Anda dan saya. Masa waktu dia dapat, kita salah sedikit, dia buang? Kan nggak mungkin. Sehingga kasih Allah, kesetiaan Allah menjadi kesetiaan yang sempit. Makanya Paulus berkata, setia ketika istrimu, sama seperti ketika disuruh ambil seorang pelacur itu, seorang nabi disuruh ambil seorang Hosea, kalau saya tidak salah, mengambil seorang pelacur, kan sama. Ketika sang istri berbuat tidak setia, tiba-tiba Tuhan bilang, ambil lagi. Because your marriage is the image, sebab pernikahanmu adalah image, gambar of my faithfulness to my people. Kesetiaanku kepada umatku.
Aku ini sudah diperlakukan seperti ini. Kamu itu berzina bolak-balik, selingkuh bolak-balik. Tapi aku selalu mengambil engkau kembali. Itu loh, kenapa saya harus kudus? Nah, kembali lagi. Kudus itu butuh bukti. Sebab kudus itu bukan aturan perintah. Kalau ikut Yesus harus ini. Bukan. Kekudusan adalah hasil dari kesadaran kita bahwa saya memang tampil, saya ada untuk menyatakan Bapa itu kepada semua orang. Dan ketika saya berkata Allah itu kudus, Allah tidak berkompromi, Allah tidak akan melakukan dosa, maka orang akan melihat apakah saya berkompromi dengan dosa atau tidak. Apakah saya kemudian menjadi orang yang kemudian membiarkan dosa masuk dalam hidup saya secara sengaja atau tidak. Itu akan dilihat. Sebab karena bagaimana kita bisa bicara tentang Tuhan yang kudus, sementara kita yang menjadi gambar Allah, wujud Allah itu sendiri tidak kudus. Generosity, tema yang Anda beri pada saya adalah bagian di mana kita sebenarnya menghidupi karakter Allah dalam kehidupan ini. Satu karakter yang extraordinary memang. Memeluk orang kusta. Sampai satu titik. Bukan berarti saya berkata Anda pergi dari sini, kemudian Anda cari orang kusta, Anda peluk. Tetapi dalam arti satu kasih yang extraordinary. Satu kali saya pernah bagikan tentang Matius pasal 5, tentang apabila orang melihat kebaikan kita, maka orang akan memuliakan Bapa di surga. Dan saya berkata, goodness itu kebaikan, is the universal language for God. Saya bilang, goodness is the universal language for God. Kebaikan adalah bahasa universal bagi Allah. Artinya gini, orang melihat kebaikan kita, maka orang akan memuliakan Allah yang ada di dalam kita. Your faith, iman Anda. Sebab mereka menyadari bahwa setiap tindakan Anda lahir dari iman Anda. Selesai saya mengajar itu, saya beri contoh, misalnya saya dekat dengan seorang, misalnya waktu lalu saya dekat dengan seorang tukang parkir, sebab saya satu titik secara sengaja memberi uang lebih. Hari itu parkir masih 1.000 atau 500. Saya secara sengaja beri 5.000, saya secara sengaja beri 10.000, dan itu bukan terjadi sekali, 2 kali. Itu terjadi berkali-kali, sehingga ada satu titik, misalnya saya lupa bawa dompet sekalipun, saya cuma bilang, thank you ya, next time. Dan dia akan dengan bebas biarkan saya pergi misalnya. Dan seringkali kami bercakap-cakap juga. Nah, waktu saya cerita itu, kemudian ada satu jemaat selesai ibadah datang pada saya dan berkata, saya melakukan hal yang hampir mirip, Pak. Waktu itu dia cerita parkir misalnya 2.000, parkir 2.000. Saya beri 3.000 loh, Pak. Tapi tukang parkir itu enggak bilang makasih gitu. Enggak tanya kenapa saya beri 3.000, enggak. Dia langsung, makasih bos, pergi, lurus gitu. Dan dia merasa bahwa kebaikan saya enggak dihargai. Dan saya itu berpikir cukup lama. Kenapa ya kami mengalami kasus yang berbeda? Sampai satu titik saya menyadari bahwa iya, parkir 2.000, kamu kasih 3.000. That's not extraordinary goodness. Seringkali kita berharap bahwa orang berterima kasih untuk sebuah kebaikan yang kecil. Seringkali orang tidak sadar bahwa itu sebuah kebaikan. Mereka cuma anggap itu keberuntungan. Orang baru sadar itu benar-benar kebaikan ketika mereka cari pertolongan, tidak ada yang menolong, tiba-tiba Anda menolong. That's extraordinary goodness. Ketika mereka mengharapkan cuma itu kebetulan, tiba-tiba Anda melakukannya bukan cuma sekali, Anda melakukannya berkali-kali. Ketika mereka berharap hanya 3.000, Anda kemudian beri bukan 5.000, Anda tidak beri 10.000, Anda beri 50.000, Anda beri 100.000 dan berkata, Tuhan memberkati engkau. Semoga ini bisa jadi berkat buat engkau malam ini, hari ini, bersama dengan keluarga, ajak makan yang enak. Tuhan Yesus memberkati engkau. That's not extraordinary goodness, saya pikir. 100.000 lah baru extraordinary goodness. Sesuatu yang melampaui ekspektasi seseorang. Seringkali kita mudah. Kita ini ada dalam ekspektasi orang. Ketika orang melihat kita, mereka sudah punya ekspektasi bahwa orang Kristen bukan orang yang baik. Orang Kristen adalah orang yang egois. Kekristenan adalah sesuatu yang eksklusif. Tapi hari ini mari kita belajar bahwa kita sesungguhnya sementara bukan menyatakan kebaikan saya.
Kebaikan saya terbatas. Tapi kita sementara dipanggil untuk menyatakan kebaikan Bapa kepada orang lain. Kebaikan Bapa lah yang tidak terbatas. Saya menolong orang bukan supaya masalahnya bisa selesai. Tapi saya menolong orang paling tidak supaya orang itu sadar bahwa Tuhan masih sayang dengan dia. Tuhan masih memperhatikan dia. Itulah cara saya membuat kebaikan. Tuhan memberkati. Ketika saya memberi extraordinary goodness kepada orang lain, saya punya panggung untuk menyaksikan kenapa saya berbuat hal itu kepada orang tersebut. Sekali lagi, ketika saya melakukan sebuah kebaikan yang extraordinary, maka saya punya panggung untuk bersaksi kepada orang itu. Kenapa saya melakukan extraordinary goodness kepada kamu? Dan saya hanya bisa menunjukkan bahwa Tuhan di dalam saya lah yang menjadi pendorong mengapa saya melakukan itu semua. Ingat baik-baik, kasih bukanlah patung yang indah tanpa tangan. Kasih perlu tangan. Kasih perlu kaki yang melangkah. Kasih perlu hati. Kasih hari ini banyak cuma sampai di mulut. Tapi gak pernah ada dalam tindakan perbuatan. Seringkali hanya sampai di mulut. Jangankan di hati, empati pun seringkali gak ada. Tapi hari ini saya berdoa, ingat baik-baik. Kita adalah wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Yesus datang bukan hanya supaya kebaikan Tuhan itu sampai di saya, tetapi bagaimana supaya kebaikan Tuhan kepada saya juga bisa sampai kepada orang lain. Haleluya. Semua diberkati firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur, banyak terima kasih. Engkau begitu baik, sehingga kami bisa datang kepadamu, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Luar biasa Engkau Bapakku. Terlebih, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapakku. Tuhan memberkati buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kepada firman-Mu. Tuhan terus memberkati kehidupan keluarganya, usaha pekerjaannya diberkati. Anugerah kesehatan Tuhan berikan, lebih hikmat pewahyuan, terus memperlengkapi dalam pelayanannya. Dipakai Tuhan lebih lagi luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat yang sama juga Tuhan curahkan atas kami semuanya yang beribadah hari ini. Terima kasih semuanya Bapakku. Kami juga terus berdoa buat PT Koronekron ini Tuhan. Diberkati buat Pak Antoni sebagai Direktur Utama. Tuhan terus menganugerahi kesehatan. Tuhan terus memberkati kesetiaan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Begitu juga para manajer, staf, karyawan, semuanya diberkati Tuhan yang berada di Koronekron ini Tuhan. Semuanya sehat, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Diberkati semua umat UPD Manuel, tetap sehat selalu di dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan selalu. Diberkati hidup rumah tangga, usaha pekerjaan, semuanya diberkati. Terlebih kesetiaannya Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Semangat terus di dalam Tuhan. Terima kasih semuanya Bapakku. Yang sudah sakit, Tuhan sembuhkan. Yang terpapar, segera sembuh, pulih. Tidak menular lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati sehingga seluruh umat BD Manuel atau seluruh karyawan Koronekron sehat semuanya dipulihkan. Amin. Terima kasih semuanya Bapakku. Kembali kami berdoa juga buat negeri kami Indonesia. Kami serahkan kepadamu dikala Tuhan terus memulihkan akan keberadaan negeri kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan pulihkan dari menghadapi corona ini Tuhan. Indonesia pulih karena Indonesia mentaati akan protokol kesehatan. Indonesia mentaati akan PPKM sehingga berjalan dengan baik dan Indonesia pulih, sembuh, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kalau Indonesia sudah merayakan ulang tahunnya juga di bulan ini Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia Tuhan. Terus damai sejahtera atas negeri kami Indonesia. Begitu juga kota-kota diberkati damai sejahtera. Lebih buat kota kami Surabaya diberkati juga damai sejahtera selalu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selamanya. Kami serahkan terus Tuhan kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu selalu.
Allah yang Immanuel terus menyertai kami. Terima kasih banyak ya Bapakku. Kemuliaan hanya bagi namamu ya Bapakku. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Doa syafaat dan doa ucapan syukur kami ini. Dan kami akan mengangkat tangan bersama-sama. Pastikan kita menerima berkat dari Tuhan. Bawalah kasih, damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, berkat Tuhan yang melimpah, umur panjang Tuhan akan berikan. Dan semuanya itu datangnya dari Allah Bapa, dengan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lama. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menerima berkat semuanya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.